Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Triahidwani selaku guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Serbet. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai tentang narkoba dan HIV/AIDS. Langsung saja Ibu akan menyampaikan tentang materi narkoba terlebih dahulu. Di mana kita ketahui penyebaran narkoba tiap tahunnya semakin meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang dilaksanakan tahun 2018, bahwa 2,2 juta remaja dari 13 provinsi sudah menggunakan narkoba. Tentu angka tersebut sangat miris karena penggunaan narkoba tentu akan menyebabkan prestasi siswa menurun dan akan mengganggu kesehatan. Langsung saja kita akan ketahui terlebih dahulu apa sih itu narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di mana ada istilah lain juga dari Kementerian Kesehatan, yaitu NAPSA, narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Kita akan bahas dulu mengenai tentang pengertian narkoba itu sendiri. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkotika itu apa sih? Narkotika adalah zat atau bahan yang digunakan yang menyebabkan seseorang penurunan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan kecanduan. Yang termasuk dalam golongan narkotika itu sendiri adalah yang pertama itu ada disebut ganja. Mungkin kalian sering lihat ganja itu seperti tanaman ganja, itu seperti tanaman pada umumnya berwarna hijau. Dimana sebenarnya tanaman ganja ini memang banyak kaya akan serat, tetapi yang menyebabkan berbahaya itu adalah bijinya, biji dari ganja tersebut. Adapun gejala yang ditimbulkan apabila seseorang menggunakan ganja, menyebabkan seseorang menyebabkan cemas, bingung, menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi dan lemah otak. Apa sih dampak yang ditimbulkan apabila seorang menggunakan ganja? Dampaknya itu adalah menyebabkan seseorang menjadi lemah otak, gangguan berpikir, gangguan keseimbangan, menyebabkan seseorang sulit untuk berkonsentrasi, dan hilangnya rasa refleks. Kemudian dari yang kedua adalah yang termasuk dalam golongan narkotika itu sendiri, yang adalah kokain. Kokain ini, jika seorang menggunakan kokain, menyebabkan cepatnya kinerja otak sehingga penggunanya bereaksi lebih atau bereaksi berlebihan. Apabila digunakan secara berlebihan, kokain ini menyebabkan seseorang menjadi lumpuh, mual, sesak nafas, bahkan menyebabkan kematian apabila berlebihan khususnya. Kemudian Ibu akan bahas mengenai tentang psikotropika. Psikotropika yaitu zat atau bahan yang digunakan yang menyebabkan seseorang secara psikoaktif itu menyerang susunan saraf pusat, menyebabkan seseorang itu mempengaruhi secara mental dan perilakunya. Adapun bagian dari yang merupakan golongan psikotropika yang paling fenomenal atau paling kita familiar kita dengar, yang pertama itulah sabu. Sabu ini merupakan rajanya dari narkotika yang sudah beredar saat ini. Kenapa demikian? Karena penggunaan sabu menyebabkan seseorang menjadi kecanduan secara fatal, baik secara fisik maupun psikologis. Adapun gejala yang ditimbulkan apabila seseorang menggunakan sabu, gejalanya yaitu sulit tidur, cemas, depresi, dan berhalusinasi. Dampak apa sih yang ditimbulkan apabila seorang menggunakan sabu? Yang pertama, membuat sulit untuk berkonsentrasi, membuat seorang berperilaku abnormal, kemudian menyebabkan emosional, gangguan fungsi hati, ginjal, dan otak. Sabu mungkin kalian juga pernah dengar di kalangan artis, banyak sekali yang memakai jenis psikotropika ini. Selanjutnya yang dibahas adalah mengenai tentang ekstasi atau istilah lainnya pil atau istilah lainnya inex. Bentuknya seperti pil anak-anak. Jadi ekstasi ini, gejala yang ditimbulkan menyebabkan seseorang menjadi sulit tidur, cemas, paranoid, dan depresi.
Adapun dampak yang ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsi ekstasi, yaitu membuat seseorang menjadi sulit berkonsentrasi, menyebabkan hilangnya ingatan dalam jangka pendek, menyebabkan emosional, gangguan fungsi hati, ginjal, dan otak, bahkan menyebabkan kematian. Yang selanjutnya ibu bahas mengenai tentang zat adiktif. Zat adiktif ini adalah zat yang menyebabkan seseorang menjadi kecanduan dan ketergantungan. Adapun bagian dari zat adiktif ini yang termasuk dalam golongan zat adiktif adalah rokok dan alkohol, karena menyebabkan seseorang menjadi kecanduan dan ketergantungan. Meskipun dalam hukum rokok tidak termasuk dalam jenis narkotika, tapi hal ini pada saat tersebut menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan karena efek kecanduannya tersebut. Adapun sekarang ibu akan bahas mengenai tentang efek yang ditimbulkan apabila seseorang menggunakan narkoba. Dari kelompok efek yang ditimbulkan menyebabkan seseorang berhalusinasi atau halusinogen. Halusinogen ini menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi, melihat hal yang tidak nyata atau tidak ada. Contohnya apa saja? Contohnya LSD dan kokain. Kemudian efek yang ditimbulkan yang kedua adalah stimulan. Stimulan menyebabkan pengguna narkoba menjadi memacu kerja otaknya dan meningkatkan aktivitas tubuh. Contohnya adalah ganja dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada depresan, di mana depresan ini menyebabkan penggunanya itu, efek dari narkoba menyebabkan penggunanya itu menurunkan kerja otak dan menurunkan aktivitas tubuh, membuat penggunanya itu menjadi tenang bahkan tidak sadarkan diri. Contohnya sabu dan ganja, seperti itu. Kemudian ibu akan bahas mengenai tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS dari kita berkaitan dengan narkoba, bahwa salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu HIV/AIDS. Penyakitnya HIV/AIDS. Kita ketahui dulu apa itu HIV/AIDS. HIV/AIDS kita bahas dulu HIV. HIV kepanjangan adalah Humanity Immune Deficiency Virus, di mana virus ini menyerang kekebalan tubuh seseorang. Kemudian AIDS, Acquired Immunity Deficiency Syndrome, di mana AIDS ini adalah stadium akhir dari virus HIV, yang dimana kekebalan tubuh seseorang, dimana kemampuan kekebalan tubuh seseorang sudah melemah, dimana infeksinya sudah tidak bisa di kekebalan tubuh seseorang sudah hilang sepenuhnya. Kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi kelompok orang yang mempengaruhi HIV/AIDS? Yang pertama adalah seseorang yang berisiko HIV/AIDS. Yang pertama, apabila orang tersebut sering berhubungan intim tanpa menggunakan kondom dengan antara sesama jenis maupun heteroseksual. Kemudian apabila seorang berhubungan intim dengan pengguna narkotika jenis suntik. Kemudian para pengguna seseorang yang memiliki riwayat penyakit seksual dan pengguna yang sering bertato dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Bagaimana sih cara pencegahan dari HIV/AIDS ini sendiri untuk kalangan remaja? Penting kalian ketahui, pentingnya pencegahan itu yaitu hindari yang namanya seks bebas. Seks bebas itu sangat dilarang, apalagi kalian melakukan lebih dari satu pasangan, itu sangat berisiko. Kemudian pencegahannya yaitu menggunakan kondom. Kemudian pencegahannya juga
hindari luka terbuka, karena luka terbuka itu apabila kita bersentuhan dengan seseorang yang HIV/AIDS, maka akan sangat berisiko tertular HIV/AIDS. Sekian materi yang Ibu sampaikan mengenai narkoba dan HIV/AIDS. Ibu sampaikan sampai jumpa dan sampai bertemu di lain kesempatan.